Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam kita limpahkan junjungan besar baginda Rasulullah SAW. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Vina Mutiarisanto. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya, yaitu berpacaran. Pacaran adalah melakukan sesuatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Teman-teman semua, apakah salah ketika seseorang memutuskan untuk memiliki seorang kekasih yang tentunya bukan dalam ikatan pernikahan, bukan dalam suatu ikatan suci yang halal? Ketika teman-teman memilih untuk berpacaran, apa aktivitas yang dilakukan di dalamnya? Apakah saling bertukar kabar, saling bertanya keadaan, saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan di dalamnya? Yang jelas, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, apabila ada dua orang berkumpul, yaitu laki-laki dan perempuan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Apa sih tugas syaitan? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka akan senantiasa membisik-bisikan kejahatan agar kita bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan syaitan tersebut. Apalagi nih ya, kita kan sedang berada di bulan Ramadan, di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, mulianya bulan Ramadan ini tak diimbangi dengan sikap sebagian kaum muslimin untuk memuliakannya. Salah satu di antara bentuk maksiat yang masih mereka lakukan ketika puasa adalah berpacaran. Haram, berpacaran itu haram. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini sesuatu yang pasti akan terjadi, tidak bisa dielakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, karena itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Apa sih makna mendekati zina? Memandang yang bukan mahram secara berlebih-lebihan, telinga yang kemudian mendengar dari orang-orang yang bukan mahram sehingga membuat kita hanyut, lisan yang diucapkan kepada yang bukan mahramnya, I love you, aku sayang kamu, aku rindu kamu, tangan yang kemudian menyentuh kepada yang bukan mahramnya, atau bahkan melakukan lebih daripada itu, zina hati yang menginginkan dan berangan-angan, termasuk kaki. Melangkahkan kaki ke tempat seseorang yang Allah katakan itu bukan mahram adalah suatu langkah untuk mendekati zina. Dan ujung dari seluruh perbuatan itu adalah zina yang sesungguhnya. Sebelum menuju kepada zina itu, pasti ada kan step by step yang dilakukan. Itulah yang kemudian Allah ingatkan kepada kita semua untuk jangan dekati zina. Dekati saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu, ya kan? Teman-teman semua, di kalangan anak muda seperti kita ini, pasti seringkali mendengar suatu istilah ngabuburit. Iya enggak? Apa sih ngabuburit itu? Ngabuburit sering kita artikan dengan suatu aktivitas dalam rangka menunggu waktunya buka puasa. Nah, bagaimana jika ngabuburit itu bersama pacar? Hayo, siapa yang suka ngabuburit sama pacarnya? Sebenarnya, satu prinsip dalam melaksanakan ibadah puasa itu adalah bagaimana kita harus menjaga diri kita ini dari nafsu, syahwat. Kenapa? Karena kita menjaga diri dari nafsu itu adalah suatu dasar pokok puasa, dan itu adalah tujuan utamanya. Oleh karena itu, jangan sampai pahala puasa kita ini bisa hilang hanya karena kita tidak bisa menahan nafsu.
Mungkin ya, puasanya sih tidak batal, tetapi bisa menggugurkan pahala puasa kita dan mengurangi nilai puasa itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Ngabuburit silahkan, tetapi jangan sampai ngabuburit itu dapat meninggalkan sesuatu yang disunahkan oleh Allah SWT, yaitu menjaga diri kita di bulan Ramadan ini. Menjaga dari apa? Syahwat, nafsu yang bisa menimbulkan dorongan kepada lawan jenis. Itulah yang harus kita jaga. Mengenai pacaran ini, tentu kita paham apa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Mungkin awalnya hanya lihat-lihatan saja, tetapi lihat bagaimana cara syaitan tiada henti-hentinya untuk membuat kita melanjutkan sehingga terjadi zina yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa menjamin keadaan keimanan seseorang. Kita sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perbuatan-perbuatan zina. Demikianlah materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.